Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuardian Saadi Purnama. Pada malam ini akan mempresentasikan materi yang berjudul studi kasus Walker Company Profit Plan Decision. Next. Walker and Company adalah perusahaan penerbitan buku yang didirikan pada tahun 1959 oleh ayah Ramsey Walker. Perusahaan ini merupakan penerbitan buku medium yang mempekerjakan 31 karyawan dan 45 orang sales representatif. Walker and Company telah beroperasi selama 35 tahun dan memiliki beberapa lini produk dan telah menerbitkan 150 judul baru setiap tahunnya, terbagi dalam 20 segmen yang berbeda. Secara keseluruhan, perusahaan ini memiliki 1.000 produk aktif pada tahun 1945. Perusahaan ini mendapatkan kesuksesan besar karena mereka mampu mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Longitude dan menjadi international hits perusahaan tersebut. Selain itu, The New Times hardcover juga menjadi bestseller selama periode 4 bulan. Dan The New York Times paperback menjadi bestseller dalam periode 6 bulan. Selain Ramsey, tokoh kunci dari perusahaan tersebut adalah George Gibson dan Ted Rosenfeld. Setelah perubahan yang Ramsey lakukan pada tahun 1991, Walker and Company telah mempublikasi 100 buku baru setiap tahun dalam 5 segmen editorial yang berbeda, yaitu non-fiksi, misteri, western, religious, dan inspirasional, serta buku-buku anak. Next. Saat menjadi presiden dan penerbit Walker and Company, Ramsey menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah arus kas perusahaan yang semakin tergerus dan perusahaan kehilangan supplier utamanya, sebuah perusahaan percetakan. Walker and Company juga tidak mempunyai akses untuk menambah modal kerja dan semakin menambah beban perusahaan. Perusahaan tidak mengetahui di mana posisi bisnis mereka sekarang. Akibatnya, Ramsey menyusun dasar laporan laba rugi untuk setiap lini produk dengan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengurangi 100-150 judul baru dalam setahun. Dengan adanya produk-produk baru yang lebih sedikit dapat mengurangi biaya overhead sebesar 20%. Next. Selanjutnya, Ramsey memindahkan kantor yang berlokasi di Fifth Avenue ke West Village, lalu menjual buku pada lini pendidikan dan berhenti mengembangkan buku referensi atau buku cetak. Ramsey juga merekrut George Gibson yang punya pengalaman dalam penerbitan untuk mengembangkan editorial, marketing, dan sales expertise perusahaannya. Pada tahun 1995, Walker and Company berhasil dengan sebuah buku yang berjudul Longitude dan masuk ke dalam daftar bestseller. Walaupun sukses dengan buku Longitude-nya, faktanya perusahaan mempunyai keuntungan yang sedikit dan arus kas perusahaan yang bernilai negatif. Ramsey merasa masih memerlukan strategi penerbitan yang baru untuk dapat sukses di masa depan. Menerbitkan buku-buku yang lebih sedikit dalam segmen yang lebih sedikit dan memfokuskan lebih banyak sumber daya pada diferensiasi buku-buku di pasaran. Next. Kelemahan terbesar Walker and Company adalah kurangnya analisa terhadap sistem pengendalian yang baik. Tidak ada target kerja yang jelas yang diatur dari atas atau top manajemen dan tidak ada yang mengetahui hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ramsey mempertimbangkan untuk menggunakan return on asset sebagai critical performance variable perusahaan. Hal tersebut sebagai indikator untuk return on investment. Walker and Company menetapkan target ROA-nya pada tahun fiskal selanjutnya, yaitu pada tahun 1998 sebesar 10%. Meskipun perusahaan penerbit yang besar pada umumnya menargetkan ROA-nya sebesar 15%. Walker dan Company percaya bahwa bisnis dapat mencapai target ROA sebesar 10%. Selain itu, Ramsey menetapkan target arus kas dengan mengurangi modal kerja. Setelah perubahan yang dilakukan Ramsey pada tahun 1991, Walker and Company telah menerbitkan 100 buku di 5 segmen editorial yang berbeda, yaitu non-fiksi. Dalam 1 tahun, Walker menerbitkan 20 judul buku baru yang diberi hardcover dan paperback. Buku misteri, dalam setahun Walker menerbitkan 20-24 judul buku baru yang diberi hardcover. Buku asing, Walker menerbitkan 6-8 judul sejarah asing baru dalam 1 tahun dalam hardcover.
agama dan inspiratif, Walker menerbitkan 14-17 judul baru hanya dalam paperback. Buku anak, Walker menerbitkan 25-30 hardcover dan 5-8 paperback. Next. Permasalahan yang ada di perusahaan tersebut adalah tentang lengkapi rencana profit Ramsey Walker untuk lini buku anak-anak. Apakah asumsi dari Anda, manakah yang dari asumsi tersebut yang memiliki medis terhadap analisis Anda? Dan review daftar ukuran kinerja finansial yang disajikan, ukuran atau kalkulasi atau apa yang harus Ramsey gunakan untuk mengatur bisnis tersebut. Bagaimana ukuran tersebut dikalkulasi? Berdasarkan analisa Anda, persiapkan agenda dari tindakan penting yang harus Ramsey diskusikan dengan George Gibson dan Ted Rosenfeld selama rapat mereka selanjutnya. Next. Untuk pembahasan analisis dari kasus kondisi yang dialami Walker Company, yang pertama, Walker Company merupakan perusahaan skala medium dengan total 76 karyawan. Perusahaan dengan skala ini mayoritas hanya berfokus pada salah satu segmen buku saja. Walker Company masih mencoba menguasai 5 segmen buku, meskipun segmen Western memiliki pasar yang sempit dan pesaing besar, hingga pada akhirnya Walker menghentikan produksi segmen ini. Walker Company dihadapkan dengan aliran kas yang buruk, kehilangan supplier, dan meningkatnya beban-beban. Kemudian Walker Company dihadapkan dengan tren pasar yang mengalami pergeseran, yaitu mulai tumbuhnya e-commerce, khususnya untuk buku, dan kondisi selera masyarakat yang sangat dinamis mengikuti apa yang tengah populer di Walker ingin memperbaiki kondisi keuangan dengan mencoba menyusun rencana kinerja untuk lini bisnis buku anak. Target yang ingin dicapai oleh Walker Company adalah menetapkan ukuran kinerja yang menggunakan return on asset. Walker menetapkan target ROA-nya untuk tahun 1998 adalah sebesar 10% untuk lini bisnis buku anak. Walker menetapkan aliran cash flow sebesar 500.000 US dollar pada tahun 1999 dan terakumulasi menjadi $1 juta pada tahun 2000. Dan Walker berharap lini bisnis buku anak menyumbang 50% dari aliran cash flow tersebut. Next. Yang pertama, rencana keuangan Walker untuk lini buku anak. Asumsi yang digunakan adalah pertama, tidak ada perubahan harga atau atas jenis buku yang dijual. Yang kedua, piutang tidak mengalami perubahan dengan asumsi piutang yang tertagih pada tahun ini dan penambahan piutang bersifat net off. Berikut ini adalah gambaran dari informasi keuangan lini buku anak-anak untuk tahun yang berakhir 31 Mei 1998. Baik dari gambar, foto, hardcover, and paperback, non-fiksi, fiksi, backlist dengan total seperti yang grafik di bawah ini. Next. Berikut ini tampilan dari balance sheet pada tanggal 31 Mei 1998, di mana terlihat di sini free cash flow dari masing-masing jenis buku tersebut. Ada yang positif, ada yang negatif, dengan net income yang bervariasi, dengan ROA-nya ada yang 0,9 hingga yang tertinggi di angka 4%. Next. Analisa dari tabel tersebut, yang pertama, pengurangan pada lini buku berfoto bertujuan untuk menekan biaya yang terlalu besar pada tahun 97, karena dengan rasio biaya terhadap penjualan sebesar 60% menunjukkan belum maksimalnya penjualan buku ini. Dengan pengurangan dua buku ini diprediksi beban terhadap penjualan turun sebesar 10-15%. Yang kedua, penambahan lini buku non-fiksi dikarenakan Walker telah berpengalaman dalam pembuatan buku non-fiksi. Seperti kesuksesan Longitude, dengan penambahan jumlah judul baru diharapkan adanya peningkatan penjualan 20-25%. Yang ketiga, pengurangan lini buku hitam putih dikarenakan adanya perubahan tren pasar buku anak-anak, di mana menjelang tahun 2000 anak-anak lebih menyukai tema buku warna. Berkaitan dengan teknologi modern, buku hitam putih dirasa kurang sesuai untuk pasar anak-anak di masa kini. Pengurangan ini diharapkan menurunkan biaya lini sebesar 20% dan menurunkan penjualan sebesar 2%. Yang keempat, pengurangan jumlah buku yang dicetak diprediksi dapat mengurangi tingkat persediaan sebesar 5% dari tahun yang sebelumnya. Dengan proyeksi laba ini,
Diprediksi tingkat kemampuan membayar utang akan lebih tinggi dan menurunkan tingkat utang sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Yang keenam, COGS dan royalti menggunakan tarif rata-rata berdasarkan kinerja tahun lalu, yaitu masing-masing 35% dan 15%. Next. Next. Yang kemudian perhitungan mana yang harus diperhatikan oleh RMC? Yang pertama, perhitungan yang harus diperhatikan adalah penghitungan beban-beban yang terjadi terkait produksi buku pada tiap lini lini, karena salah satu penyebab sulitnya perkembangan bisnis Walker adalah masih tingginya tingkat biaya per lini dibandingkan dengan penjualan. Walker seharusnya melakukan analisis perbandingan apakah semua proses produksi hingga penjualan harus dikerjakan oleh perusahaan secara keseluruhan. Kemudian melakukan analisis biaya perbandingan jika proses produk aktivitas tersebut akan lebih murah jika diserahkan atau didapatkan pihak ketiga atau dikerjakan sendiri. Dengan mengurangi satu atau beberapa aktivitas yang menimbulkan biaya, tentu menurunkan kos dan dapat meningkatkan laba yang pada akhirnya meningkatkan cash flow. Next. Berikut ini activity label menjelaskan tentang yang pertama, aktivitas yang bisa dilakukan adalah pengiriman kepada pembeli. Jika menggunakan outsourcing atau pihak ketiga, akan timbul biaya kirim. Namun apabila dikelola oleh perusahaan sendiri, perusahaan harus menggunakan truk yang milik sendiri, kemudian adanya divisi pengiriman tersendiri, kemudian timbul biaya gaji pegawai dan depresiasi aset di luar biaya kirim. Ini gambaran untuk apabila menggunakan pihak ketiga atau mengelola sendiri. Walker juga dapat melakukan penilaian terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah namun memiliki biaya besar. Walker dapat menghilangkan aktivitas tersebut dengan menggantikannya dengan aktivitas lain yang berbiaya lebih murah. Seperti biaya yang ditimbulkan oleh free copy, mungkin biaya ini dapat dialihkan dengan penerbitan ekstra kopi atau part pada website perusahaan, sehingga pengguna yang telah memiliki buku dapat mengakses kopi tersebut dengan menggunakan kode pembelian. Namun hal ini tentu membutuhkan proses yang panjang, mengingat kasus ini terjadi pada tahun 1998 di mana teknologi belum secanggih saat ini. Next. Yang ketiga, tiga rencana bahasan penting yang harus dibahas oleh Walker dan timnya dalam rapat internal terdekat. Yang pertama, bahasan mengenai pengurangan beban dan aktivitas non value added yang harus dihilangkan dari kegiatan operasional. Yang kedua, bahasan mengenai strategi penyesuaian terhadap e-commerce sebagai mitra sarana penjualan buku di masa mendatang guna menambah pasar yang diharapkan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, bahasan mengenai perlunya penambahan jenis lini buku baru menyesuaikan selera pasar yang dinamis. Next. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Walker & Company berdasarkan analisis di atas untuk profit fan akan mencapai target perusahaan sebagai berikut. Meningkatkan penjualan untuk mencapai profit dengan cara meningkatkan pemasaran, kemudian mengurangi produksi untuk lini buku yang kurang produktif, baik di penjualan yang rendah maupun beban yang terlalu tinggi dengan cara melakukan penilaian selera pasar. Kemudian menerapkan sistem pengendalian yang baik dengan melakukan fungsi manajemen yang tepat dari top manajemen ke semua manajemen bawahannya. Next. Berikut rekomendasi yang bisa dilakukan untuk Walker & Company. Yang pertama adalah Walker & Company perlu meningkatkan pengendalian internal di dalam perusahaannya. Dengan mempunyai pengendalian internal yang baik, maka diharapkan perusahaan mempunyai kemampuan lebih baik dalam mengelola anggarannya. Yang kedua, agar dapat memiliki profit brand yang bagus, Walker & Company sebaiknya memiliki asumsi yang baik di beberapa aspek seperti tingkat inflasi, harga upah, harga bahan baku, biaya overhead, dan target profit perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ketika perencanaan tersebut telah dibuat dengan baik, perusahaan dapat menentukan mana produk yang sebaiknya dipertahankan atau dihentikan produksinya. Next. Baiklah, terima kasih. Akhir dari presentasi tentang materi yang saya bawa sampaikan. Apabila ada rekan-rekan yang masih belum jelas atau yang ingin didiskusikan, kami persilakan untuk bertanya.
Yang mau bertanya kami persilakan. Yuk, mau bertanya? Saudari Intan, Elsa. Mbak Nurul atau Mbak Salsa, boleh? Ya, kami persilakan Nurul Iza apabila ada pertanyaan. Belum ada suaranya, Zak. Belum ada suaranya. Belum ada, Zak. Belum. Halo. Nah, ada suaranya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Iza Zahra. Di sini saya ingin bertanya tadi di slide ketiga itu dikatakan bahwa Ramsi menghadapi berbagai masalah. Salah satunya itu arus kas perusahaan yang semakin tergerus dan perusahaan kehilangan supplier utamanya. Di sini saya ingin bertanya, kenapa sih perusahaan Walker ini bisa kehilangan supplier utamanya? Itu aja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya, Saudara Nurul. Apa ada lagi satu pertanyaan? Oke, persilakan. Apabila belum ada, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurul. Yang pertanyaan tadi, kenapa Ramsi bisa kehilangan supplier percetakannya ya? Nah, dilihat dari problem yang terjadi di Walker and Company, di situ mereka mengalami arus kas yang negatif. Jadi sehingga supplier mungkin mereka tidak bisa terbayar dengan tepat waktu. Jadi kerjasama antara Walker and Company ini dihentikan oleh pihak supplier yang selama ini menyuplai produksi buku-buku mereka. Diakibatkan karena problem internal yang terjadi di Walker Company seperti arus kas dan beban yang terlalu tinggi, sehingga mereka tidak bisa membayar kewajiban mereka kepada supplier mereka yang menjadi supplier inti dari perusahaan mereka. Mungkin itu, Nurul, alasannya. Apa ada yang lagi ingin ditambahkan, Nurul? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas.
Baiklah, terima kasih Nurul. Untuk teman-teman, oke, Saudari Intan kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tahu sedikit mengenai kasus yang sudah dipaparkan oleh Kak Adin tadi. Tadi kan Kak Adin udah jelasin kalau misalnya di corporate itu ada beberapa kelemahan. Ingin saya tanyakan, kan setiap corporate itu kan pasti selalu setiap itu kan ada kelemahan-kelemahannya. Kelemahan-kelemahannya mengapa corporate tersebut ada kelemahan, apakah sebetulnya itu corporate tersebut tidak mengevaluasi hal-hal atau resiko-resiko yang akan terjadi untuk periode selanjutnya bukan satu kelemahan-kelemahan tersebut. Menurut ini Kak Adin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Intan, tadi suaranya agak kurang jelas. Apa bisa diulang Intan pertanyaan atau bisa di chat box saja? Kan perusahaan itu kan setiap tahun itu kan melakukan evaluasi. Nah, sedangkan di corporate tadi kan ada kelemahan yang muncul. Nah, apakah pada saat periode sebelumnya perusahaan tersebut tidak melakukan evaluasi resiko-resiko yang terjadi, sehingga pada periode selanjutnya itu muncul kelemahan-kelemahan yang telah dijelaskan oleh saudara Adin tadi. Terima kasih. Ya. Baiklah, terima kasih. Tadi pertanyaan sekitar tentang kelemahan dari perusahaan tersebut ya. Kami minta bantu sebentar untuk waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan tadi terkait evaluasi kinerja dari Worker Company. Memang dari analisa kami dari permasalahan Worker Company, kelemahan dari perusahaan tersebut adalah kurang menganalisa sistem pengendalian internal, sehingga para pekerja itu tidak maksimal dalam membuat perencanaan tentang beban-beban biaya yang dikeluarkan untuk produksi penerbitan buku. Terjadi peningkatan beban, namun penghasilannya kurang diakibatkan dari terlalu banyaknya segmen atau jenis buku yang diproduksi, sehingga banyak yang menumpuk dan tidak laku, sehingga menyebabkan arus kas cash flow-nya tidak lancar atau cenderung negatif. Nah, di situ internal perusahaan tidak melakukan perencanaan yang baik, sehingga beban-beban tadi tidak bisa direncanakan mana yang beban-beban yang dikeluarkan yang menghasilkan penjualan atau income bagi perusahaan. Jadi kelemahan tersebutlah yang menyebabkan kenapa Walker & Company terjadi kehilangan supplier, arus kas dan lain sebagainya. Untuk itu salah satu dari rekomendasi dari permasalahan ini adalah mereka harus membuat pengendalian internal yang lebih baik dengan perencanaan anggaran yang melihat kondisi terkini dari perusahaan tersebut. Mungkin itu Intan jawabannya, Pak, ada yang kurang jelas? Masih Kak, udah jelas. Baiklah, kalau udah jelas, saya tutup presentasi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.